Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, hari ini saya ada di Kompleks Cibubur, Bumi Perkemahan Cibubur. Dalam rangka kita akan mengulik tentang suatu kegiatan namanya Korgat. Korgat apa singkatannya Pak Heru? Komunitas Relawan Garis Depan. Komunitas Relawan Garis Depan, yaitu komunitas yang membantu para korban musibah, sahabat. Masya Allah, ini luar biasa. Ini orang-orang yang sudah selesai dengan hidupnya, yang ingin membantu orang, berbagi tanpa pamrih, tanpa ada gaji, tanpa ada yang membawahi. Mereka relawan, independen, dan membantu sesama. Nah, di sebelah saya ada komandannya, pendirinya, yaitu Bapak Heru Jatmiko. Nanti kita tanya-tanya, sahabat. Kita perkenalan dulu. Silakan Pak Heru, perkenalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya sahabat ya. Buat sahabat-sahabat semua, saya Heru. Kebetulan saya berteman dengan beliau sejak lama nih. Lama kita nggak ketemu ya. Ya. Kita teman satu geng dulu. Satu geng. Kita satu bangku di sekolah, sahabat ya. Entah bagaimana ceritanya, akhirnya kita ada satu kesempatan untuk berkomunikasi. Medianya sekarang udah canggih, ketemu di Facebook, ketemu di mana. Hari ini kita ketemu. Nah, infonya beliau mau banyak-banyak tanya dan mau dengar cerita katanya. Betul, makanya saya harus sempatkan satu kehormatan buat saya. Di samping beliau adalah teman lama yang tidak pernah ketemu lama, juga ada ingin sesuatu yang ingin beliau ceritakan dari saya, makanya sama-sama kita ketemu di sini. Ya, ya Pak Heru, cerita tentang Korgat. Kenapa sih bikin Korgat? Kayak nggak ada kerjaan gitu, sama. Iya, tentunya. Apa buang-buang duit? Apa udah terlalu banyak duit ya, sahabat ya? Jadi begini, sahabat ya, Pak Bang Sam ya. Semua berawal dari satu amanah sebetulnya. Jadi saya merasakan bahwa di masa-masa tahun 2015 itu ada satu amanah yang saya yakin ini juga bukan satu kebetulan ya, karena mungkin udah semua ada rencana Allah untuk mengamanahkan itu ke saya, bagaimana agar saya bisa merekrut anak muda. Itu temanya seperti itu, merekrut anak muda biar satu kali merengku dayung kita dapat beberapa manfaat. Salah satunya anak muda ini kan cenderung jiwanya bergejolak. Kalau kita tidak rangkul, bisa-bisa mereka negatif gitu kan ya. Kemudian kita rangkul pun nih mau kita apain gitu kan, hanya sebatas kita kumpulin atau kita apa. Ternyata juga ada satu amanah, nggak tahu bagaimana saya masuk kepada satu zona yang banyak bersentuhan dengan kebencanaan. Nah, akhirnya dua sisi inilah yang coba kita satukan. Jadi bagaimana anak-anak muda yang kita rekrut ini kita latih, kemudian kita bekali ilmu, juga kita salurkan untuk mereka membantu ke tempat bencana. Nah, semuanya ini memang non profit karena memang murni berbagi sesuai, ya berbagi, membantu. Jadi konsepnya yang bisa berbagi dengan uang, berbagi dengan waktu, berbagi dengan tenaga. Anak-anak ini punya waktu, punya tenaga, kemudian punya skill yang memang kita bekali sehingga mereka bisa terjun untuk membantu sesama. Kira-kira begitu konsep awalnya. Berarti visinya memang untuk kemanusiaan ya Pak? Iya betul, misinya untuk kemanusiaan. Uangnya dari mana tuh kita mau tahu, sahabat? Ini padahal kan luar biasa ini operasionalnya. Ini bulannya gitu gimana? Ini pertanyaan yang ke 1021. Iya. Saya juga heran makanya. Saya juga jujur menjawabnya juga heran Pak Sam, karena saya juga nggak pernah tahu uangnya dari mana gitu. Tapi ternyata memang Allah maha kaya ya. Maha kaya. Jadi kalau kadang saya juga suka guyon dan menjadi prinsip, saya itu bukan orang kaya tapi saya bersandar pada Allah yang maha kaya. Insya Allah nanti jalannya juga akan dipertemukan gitu. Memang juga satu kebetulan memang profesi saya beserta istri itu memang wirausaha. Jadi dari wirausaha ini kita punya banyak kelonggaran, baik itu sisi waktu, kemudian ya pertemanan dan lain-lain. Jadi berawal dari situ, akhirnya support dari teman-teman yang memang punya visi misi yang sama, kita bisa jalan bersama. Termasuk saya ketemu Pak Sam, luar biasa juga. Ini kan bagian dari itu sebetulnya. Nah makanya sahabat, saya mau bikin vlog untuk berbagi. Ada loh orang di luar sana yang udah nggak butuh uang, padahal uang segalanya. Banyak kita nih hanya ngejar uang, tapi beliau buang-buang uang setiap bulan, sahabat, untuk membantu orang lain.
Apa udah terlalu kaya Pak Heru? Ya kembali tadi tuh, Masya saya bukan orang kaya. Kan Pak Sam tahu sendiri kondisi saya kan. Dahsyat Pak Heru. Jadi sebetulnya ya itulah semua pertolongan Allah ya, Pak Pertolongan Sam ya. Allah. Jadi contoh umpama Makanya. gini nih, ada beberapa kejadian atau kegiatan yang kita Hmm. lakukan. Jadi anak-anak yang udah paling rutin adalah mereka berlatih. Mereka berlatih, jadi kayak tentara lah kita ya. Tidak ada perang ya harus latihan. Begitu juga kita tidak ada bencana ya sesinya mereka Ya. latihan. Kita kemas menjadi beberapa macam latihan untuk peningkatan skill. Nah itu juga membutuhkan biaya. Kemudian yang kedua kita ada program untuk terjun ke tempat bencana atau pencarian. Ada anak tenggelam, kita berangkatkan tim. Tentunya ini membutuhkan biaya operasional. Begitu juga ketika ada bencana-bencana besar seperti di Lombok, di Palu, di Sulawesi, kemudian Gunung Meletus dan sebagainya, ya kita selalu berusaha untuk bisa merangkatkan tim. Nah ketika ditanya uangnya dari mana, jujur saya juga bingung uangnya dari mana gitu kan ya. Cuman ya dengan bermodalkan bismillah, ya pada akhirnya ya dengan segala kekuatan yang di internal yang kita punya, pada akhirnya juga teman-teman ada yang ikut donasi, ada yang ikut memberikan sebagian keuntungan dari perusahaannya buat operasional. Gotong royong ya. Gotong royong. Memang sebenarnya sih saya lebih dalam kegiatan ini itu lebih mengajak teman-teman untuk bergotong royong. Makanya bahasanya kita ada gempa di sana yuk kita gotong royong yuk kita bantu seorang berapa gitu kan. Kebetulan memang kami yang dalam hal ini mungkin terlatih, punya akses, kami yang berangkat dengan bekal yang memang kami bawa plus dari gotong royong dari teman-teman tadi. Jadi konsepnya gitu Pak Sam. Udah berapa tahun Pak Heru berdirinya? Korgat itu berdiri tanggal 22 Februari tahun 2015. Jadi insya Allah Februari ini 6 ke-6 tahun. ya. Nah yang terakhir bencana kemarin tuh pesawat ikut ya Pak Heru? Yang Pesawat, terakhir sama yang gempa itu gimana? Ya, Bisa ceritain nggak? jadi kemarin kita juga kirim tim untuk kejadian yang Sriwijaya. Sebelumnya juga yang Lion juga kita kirim tim. Nah berselang beberapa saat itu Majene. Nah itu Pak Heru kesana ya sama tim? Insya Allah ya saya ada berangkat sama tim. Kalau kami dari Korgat karena warna kami adalah rescue, jadi kalau ada bencana besar seperti gempa Majene, tugas awal kita adalah misi pencarian dan pertolongan. Ya, jadi kita cari jenazah sambil kita bawa uang yang memang uang dibutuhkan minimal untuk pengungsi yang saat itu sudah ada, meskipun memang perjuangan Mas Sam. Kita bahasa saya gini, kalau baru kejadian mau uang 1 miliar juga kita mau belanja apapun susah. Tapi bagaimana caranya uang yang ada di kantong yang kita bawa ini bisa kita minimal untuk awal kita bisa donasikan ke mereka. Baru nanti kita petakan, biasanya kita akan balik lagi tim berikutnya nih membawa donasi yang memang lebih fokus untuk kita donasikan. Karena di sana kan nanti pasar udah buka, toko sudah buka. Besok tanggal 12 Februari insya Allah kita berangkatkan tim kedua untuk membawakan donasi susulan gitu. Bayangin sahabat, kemarin di Majene beliau ini berangkat beserta tim dari Jakarta ke Majene, ongkos sendiri, bawa bantuan pula. Masya Allah, nggak ada yang gaji sahabat. Beliau hanya memberi bantuan dan pencarian korban di sana. Dari Jakarta niat ke Majene, luar biasa dahsyat. Itu hanya untuk kemanusiaan ya Pak ya? Ya jadi ada apa yang bikin Pak Heru begitu semangat itu? Jadi yang bisa ditularkan ke para sahabat. Iya, jadi satu keyakinan memang ya. Kalau kami punya satu keyakinan, kemudian support dari teman-teman pada saat kita berangkat juga, saya titip dong buat donasi dan sebagainya. Di samping memang segala sesuatu yang memang sudah kita persiapkan dari sisi internal ya, baik itu skill, biaya dan lain-lain. Setelah kita kolaborasikan, ada yang bisa kita bawa ke sana. Itu menjadi satu penyemangat. Kemudian ini menjadi dasar bagi kami, selalu saya sampaikan ke anak-anak, ketika kita berbuat sebuah kebaikan, memudahkan urusan orang, pasti kita akan dimudahkan. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Yang udah pasti di akhirat. Kemudian saya sampaikan ke anak-anak, akan ada 2 hadiah yang akan diterima kelak insya Allah nanti di sana. Jadi yang pertama itu Honda kita menyebutnya. Honda. Nah yang kedua laptop. Kita pasti akan mendapatkan itu dengan syarat ikhlas ya. Mau dikupas ya? Honda kan motor kalau motor ya, merek motor ya. Padahal kita nggak boleh nyebut merek padahal ya. Honda apa tuh? Ya, jadi Honda itu singkatan dari honor dari Allah Subhanahu wa taala. Honor dari Allah sahabat. Ya, enggak tahu. Kalau laptop? Kalau laptop itu adalah layanan akhirat paling top. Laptop layanan akhirat paling top. Jadi nanti insya Allah kalau kita sudah berpulang, honornya itu akan cair. Tapi ada syarat ya tadi itu soleha, ikhlas ya kan. Jadi nggak
nggak ujuk-ujuk ikut terus nanti dijamin di sana ya, kalau nggak soleh ya gugur semuanya kan, apalagi nggak ikhlas, pamer dan sebagainya, sombong. Nah kalau laptop itu saya punya satu keyakinan, ketika nanti kita sudah di sana, kita akan dikumpulkan dalam satu meja lah, satu meja dengan orang-orang, dengan teman-teman yang selama ini berkecimpung di bidang yang sama, baik itu dalam satu organisasi atau yang lainnya. Itu akan ada satu meja khusus di mana kita akan mendapatkan layanan spesial di sana. Masya Allah. Gitu. Makanya saya menyebutnya layanan akhirat paling top. Ya. Layanan akhirat paling top. Itu yang bikin semangat Pak Heru, sahabat. Iya. Karena kalau kita di sini di dunia ya berapa lama sih? Betul. Coba aja deh kita awal dulu satu sekolah SMP umur baru 11-an. Sekian tahun nggak ketemu udah sekian puluh tahun. Kalau dihitung lagi ya nggak lama lagi. Waktunya udah senja. Iya. Hanya tinggal masanya, iya betul. Nah dengar-dengar sahabat, beliau ini pernah kena COVID gara-gara ngasih bantuan. Ceritain Pak Heru. Jadi satu resiko tugas ya. Saya tuh kemarin di pertengahan November kena sakit yang sebelumnya saya nggak tahu apa. Kalau saya tarik mundur itu estimasi saya ya. Saya berkerumun dengan banyak orang itu pada saat kita melakukan operasi SAR, pencarian korban tenggelam. Nah, waktu itu saya ingat sekali hari malam Jumat sampai dengan hari Jumat. Terus hari Jumat malam saya udah pulang ke rumah. Hari Sabtu Minggu saya istirahat. Hari Senin terasa di badan nggak enak tuh ya. Nah, sampai kritis ya, dengar saya. Iya betul. Sampai kritis sahabat, hampir lewat. Alhamdulillah masih dapat umur panjang. Nah makanya saya coba bertahan di rumah dengan obat kita panggil dari klinik. Untuk saya tidak ke rumah sakit, ternyata kondisi tidak membaik, sehingga saya bilang masuk sama istri, ICU. Ya waktu itu dibawa ke rumah sakit, dinyatakan sudah positif dan bergejala karena paru-paru saya udah nggak karuan tuh ya, udah penuh dengan kotoran. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit RS Polri. Di sana saya 10 hari di ICU tanpa bisa beraktivitas, semua di tempat tidur. Nah, saat itu saya cuma berpikir, kalau memang ini adalah yang terakhir saatnya ya saya harus ikhlas, saya harus pasrah. Tapi kalau memang Allah masih kasih saya amanah untuk saya pegang di bidang kemanusiaan khususnya, saya yakin pasti Allah akan kasih kesempatan saya untuk kesembuhan. Alhamdulillah ada sembuh ya. Alhamdulillah hari keempat. Berarti ini second chance buat beliau nih. Ini second life. Jadi kesempatan kedua buat beliau. Saat kritis, kemudian sekarang udah sembuh. Sehat walafiat. Masya Allah. Alhamdulillah waktu itu hari keempat saya ditangani dengan luar biasa oleh teman-teman perawat dokter di RS Polri, sangat luar biasa bagaimana menangani pasien, bukan hanya saya tapi semua pasien. Itu di hari keempat saya di sana di swab lagi sudah negatif. Kemudian di hari ketujuh saya swab lagi yang kedua sudah negatif, di hari ke-10 saya boleh pulang. Alhamdulillah. Kemudian dari 20 yang masuk 10 tewas ya Pak. Saya coba hitung ya, saya hilir mudik berganti ya, bisa dibilang yang selamat termasuk saya 50%. Masya Allah. Jadi 20 yang masuk ICU sahabat, 10-nya lewat. Beliau termasuk yang sehat. Alhamdulillah. Iya, jadi kalau buat saya ini satu anugerah ya dari Allah yang luar biasa ya. Artinya saya masih dikasih amanah untuk bisa ya bertobat, bertobat, keburukan dibuang. Kalau memang ada hal kebaikan berarti harus tingkatkan lagi. Karena ya tadi second life. Alhamdulillah udah sembuh. Alhamdulillah. Nah, bagi para sahabat nih yang perusahaannya ada CSR, ada memberikan donasi, saya saranin ke Korgat sahabat. Ini udah 6 tahun beliau berjuang mengumpulkan donasi dari para sahabat-sahabatnya, teman-temannya, dan kepada para sahabat yang punya donasi atau CSR, silakan sahabat ke Korgat. Kita udah tahu seluk-beluknya, beliau orang soleh, beliau orang baik, dan insya Allah amanah. Gimana Pak Heru? Ya. Buat para sahabat yang punya perusahaan nih, yang punya CSR. Betul. Jadi konsep berbagi itu ada banyak cara ya Pak Sam ya. Mungkin kalau saya pribadi, saya diberikan satu jaringan sehingga memungkinkan untuk membangun Korgat ya. Korgat artinya saya bisa terjun langsung, artinya dengan tenaga, pikiran, kalaupun memang harus dengan materi, apabila ada kita harus turun, apabila tidak ya kita dengan akses dan sebagainya. Tapi begitu juga bagi teman-teman yang tidak mungkin jadi Korgat juga, mungkin karena faktor kesibukan dan lain-lain, itu bisa mensupport kegiatan dan mensupport donasi sebenarnya untuk masyarakat ya.
itu bisa menitipkan ke kami. Juga ada teman-teman yang menitipkan, kita mau ikut donasi ke Mamuju cuman. Nah, karena kita yang terlatih, kita yang bawa ke sana. Begitu juga teman-teman yang punya skill atau punya akses bisa juga. Jadi Korgat itu banyak kegiatan. Nah, ada beberapa kegiatan yang memang dalam rencana kita itu bagaimana kita bisa berbagi ilmu. Mungkin katakanlah Pak Syam dan teman-teman punya skill ilmu tertentu, mau mengajar, mengabdikan diri untuk katakanlah berbagi ilmu, ngasih skill di masyarakat yang di bawah. Itu kita bisa bikin program bersama gitu. Jadi tidak melulu dalam bentuk uang ya, berbagai cara. Contoh kayak Pak Syam gabung ke Korgat, nah, pasti saya udah terbayang pasti ada satu andil yang mau diambil di situ. Baik itu katakanlah berupa materi atau berupa yang lain. Nah itu udah satu amal kebaikan insya Allah gitu. Seperti itu. Nah kemudian di Buperta ini mau akan ada latihan ya Pak Heru? Betul, jadi Korgat itu setiap setahun sekali mengadakan rekrutmen. Ulang tahun pas ulang tahun ya? Pas ya, harinya menjelang kita ulang tahun. Kebetulan tanggal 22 Februari ulang tahun yang ke-6, cuman jatuhnya kan di hari Senin. Jadi kita rekrutmen di tahun 2021 itu adalah kita laksanakan di tanggal 20 dan 21 mendekati. Ya memang setiap tahun kita rekrutmen, setahun sekali rekrutmennya. Nah, bagi para sahabat yang berminat, yang hatinya sosialnya tinggi, ingin mendaftar ke Korgat boleh ya Pak Heru? Boleh, nggak apa-apa. Atau anaknya mungkin. Nanti bisa dihubungin di link deskripsi yang nanti akan kita siapkan. Nomor Pak Heru mungkin ya nanti. Ya. Oke Pak Heru, ada lagi yang mau disampaikan buat para sahabat nih? Oke, mungkin sedikit saya mengajak khususnya buat saya pribadi, keluarga dan teman-teman, mari kita luangkan waktu sedikit saja. Jadi kalau kita sehari semalam sebetulnya sama, kita sama-sama dikasih waktu 24 jam dalam sehari. Mungkin 5 menit atau berapapun lah waktu yang diberikan, mari kita gunakan itu untuk kita membantu sesama, apapun bentuknya. Tidak harus di Korgat ya, mungkin bisa di rumah masing-masing, di lingkungan, di masjid, di membantu bantu sesama. Konsepnya tadi bisa berupa materi tidak bisa berupa waktu, sekedar berbagi perhatian. Kemudian bisa juga berupa ilmu, kita punya gagasan, ilmu yang bisa kita gunakan untuk menyemangati saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung atau ditimpa musibah dan sebagainya. Jadi hidup ini akan jadi lebih bermakna ya, karena masuk surga kalau sendiri-sendiri nggak enak. Meskipun semua orang pasti pingin kan, tapi kalau kita rame-rame berjamaah, contoh kayak gini kan, Pak Syam ketemu kita kan dalam rangka bisa sharing kan, sama-sama kita bisa kumpul bareng nanti di sana. Fastabiqul khairat. Betul. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin. Kira-kira itu Pak. Oke sahabat, menarik. Nah ini nanti ulang tahun boleh kita liput ya Pak? Boleh, nanti pada saat latihan. Kita akan liput sahabat, latihannya Korgat itu semi militer ya. Jadi... pokoknya seru, nanti kita tunggu liputannya. Oke sahabat, itu saja. Mungkin ada teman Pak Heru? Iya mungkin itu. Mau datang langsung Cibubur juga boleh. Mau datang langsung boleh, mau daftar silakan, nanti kita fasilitasi ya. Ini linknya kita beri, nomor handphonenya, WA-nya Pak Heru di bawah deskripsi. Oke sahabat, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus berbagi, terus menjadi positif, terus menjadi orang yang baik, menjadi orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.